Jadi bos Sido muncul membantu membebaskan Jessica Wongso. Bukan cuma Jessica, Anna, ada beberapa orang yang tidak bisa saya sebut di sini. Coba saya tanya mereka. Saya bantuin kalau saya yakin dia tidak salah. Iya. Kita menunggu proses yang mereka ajukan seperti apa. Ya, kita bukan dalam kapasitas menghalangi dia untuk mencari suatu keadilan, tapi kita menunggu proses itu di pengadilan seperti apa nanti ke depannya. Oke. Kalau memang dia tidak bersalah, ya kita lepas, kita menghargai proses semuanya. Dalam penegakan Manusia hukum. itu tempatnya hilap. Yang nggak boleh hilap itu ya Tuhan. Maka dari itu diberikan kesempatan mereka untuk PK. Oke. Diberikan kesempatan untuk dikoreksi. Paham kan? Mereka diberikan kesempatan kapanpun. Kalau ada novum baru, ada hal yang baru yang bisa membebaskan mereka, diberikan kesempatan. Undang-undang udah menjamin itu. Oke. Jadi manusia itu bisa saja hilang. Penegakan hukum bisa, walaupun sudah 5 kali diuji. Ya ketika tadi hukumnya betul-betul memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetap ada kesempatan itu ya? Tetap ada kesempatan. Maka kita bilang kami tidak pernah menghalangi suatu proses orang mencari keadilan. Ya kan? Kami tidak pernah menghalangi orang mencari kebenaran. Kejaksaan Agung menyatakan siap untuk membebaskan Jessica Wongso jika dari PK yang diajukan terbukti bahwa Jessica tidak bersalah. Bos Sido muncul, Irwan Hidayat, juga angkat bicara mengenai kasus Jessica. Dirinya prihatin dengan nasib Jessica yang sudah dipenjara selama 7 tahun, padahal tidak bersalah. Bos Sido muncul pun mengaku siap membantu Jessica untuk bebas. Sependapat dengan Bos Sido muncul, Ketut Sumedana juga mengaku akan membebaskan Jessica. Ketut mengungkap, bisa saja vonis yang diterima Jessica Wongso karena khilafnya para penegak hukum pada saat itu. Kita tidak pernah menghalangi seseorang untuk mencari keadilan. Tidak pernah. Kita menghargai setiap suatu proses. Ya, kenapa? Kita menegakkan hukum itu untuk keadilan, untuk kemanfaatan dan untuk kepastian hukum ke depan. Jadi tidak semata-mata kami harus menghukum orang. Kalau memang dia nggak bersalah, kita bebaskan. Kenapa tidak? Oke. Itu loh. Oke. Jadi bos Sido muncul membantu membebaskan Jessica Wongso. Setelah saya belakangan lihat tentang, dulu kan nggak bisa lihat karena dulu kan sidang itu tuh 9 bulan, 7 bulan kan kita nggak mungkin nungguin. Nah sekarang kan ada yang disingkat tuh di Netflix. Terus kemudian podcast. Setelah lihat itu saya baru saya tuh lihat iya ya sudah dihukum 7 tahun ya. Saya cuma kasihan. Saya kasihan aja. Jadi kalau kayak tadi siapa? Jessica. Ya saya pribadi sama Jessica. Iya. Dan banyak orang juga mungkin setelah tahu lebih banyak lewat di film Netflix, Ice Cold, dan juga lewat dibahas ulang lagi, mungkin banyak orang jadi melihat fakta-fakta yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Saya rasa yang pribadi sama Jessica bukan cuma saya. Iya. Banyak. Tapi memang saya pribadi, dan bukan cuma Jessica, Anna, ada beberapa orang yang tidak bisa saya sebut di sini. Coba saya tanya mereka. Saya bantuin kalau saya yakin dia tidak salah. Iya. Karena tidak semua orang yang berada di penjara itu 100% bersalah. Dan tidak semua orang yang di luar penjara itu salah sekalipun saya pribadi. Pokoknya orang-orang yang di penjara selalu saya doain, siapa saja. Iya. Ingat kawan, tidak selamanya orang yang berada di balik jeruji adalah orang yang bersalah. Bisa saja orang tersebut berada di balik jeruji dikarenakan dikondisikan oleh kepentingan tertentu. Dan ingat kawan, tidak selamanya orang yang di luar jeruji adalah orang yang bersih dan tidak bersalah. Bisa saja orang tersebut berada di luar jeruji dikarenakan dilindungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Faktanya demikian kawan. No fair trial. Bebaskan Jessica. Majalah ini sudah saya sampaikan kepada Jessica melalui klien saya di Pondok Bambu. Makanya saya katakan, sebelum Netflix ini, saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Jadi Jessica mesti bebas. 3.800 pengacara nggak begitu bodoh, artinya mau berpartisipasi kepada Jessica
kalau tidak pernah membela perkara-perkara demikian. Ini Anda lihat, tuntutan bebas dalam perkara pembunuhan. Saya nggak ngomong kosong, saya bilang. Hanya setelah ribuan pengacara akan melakukan pembelaan untuk Saya yakin Jessica. dia bebas. Kasus kopi sianida Jessica Wongso semakin menemukan titik terang setelah dibahas di ruang sidang Komisi 3 DPR. Kasus Jessica Wongso terkait kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin tersebut dibahas pada agenda rapat terkait calon hakim agung dan hakim ad hoc. Anggota Komisi 3 DPR juga ikut memperjuangkan keadilan untuk Jessica. Dalam rapat, anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan kasus Jessica ini kepada para calon hakim agung. Salah satu anggota Komisi 3 DPR juga menanyakan kesiapan hakim agung jika dimintai untuk membuka kembali kasus Jessica melalui sidang PK atau peninjauan kembali. No crime without autopsy. Tidak ada kriminal yang mengakibatkan kematian tanpa autopsi yang benar. Ada gium no crime without autopsi. Saya kira memang dalam konteks fungsi autopsi itu kan adalah satu proses untuk menyatakan seseorang itu meninggal karena apa gitu. Jadi ini adalah salah satu mekanisme yang memang juga harus kita telusuri atau gunakan. Untuk menyatakan kematian seseorang tanpa satu proses autopsi, mungkin pakemnya harusnya melalui dengan mekanisme autopsi itu. Akhir-akhir ini memang ada istilah yang paling sering kita dengar, no viral, no justice. Sedang dibalut oleh sebuah paradigma baru dalam suatu peristiwa hukum bahwa seringkali netizen itu menjadi hakim di luar pengadilan dan terus kemudian membentuk suatu kebenaran berdasarkan apa yang mereka uraikan di dalam sosial media dan seterusnya. Bahkan saya seringkali menulis terkait dengan the fifth state of democracy, bahwa netizen itu sekarang adalah pilar kelima dari demokrasi, menggantikan peran pers yang default di state itu. Kalau ada sebuah kasus sementara netizen menyuarakan hal-hal yang terkait dengan mengungkapkan apa yang mereka ketahui, mengungkapkan tentang fakta-fakta yang mereka punyai. Saya mencoba menjawabnya dengan sebuah kewajiban bagi seorang hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Suara-suara netizen itu mungkin itu bisa menjadi sebuah paradigma baru dalam konteks penggali keadilan. Kalau kemudian ada data atau ada ungkapan dan terus kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi fakta ataupun bisa ditelusuri kebenarannya, mengapa tidak itu kita telusuri? Calon hakim agung dan hakim ad hoc, yaitu Ahmad Setio Pujoharsoyo, menjawab dengan yakin bahwa ia berani membuka kembali kasus Jessica Wongso. Akhir pekan ini, tim Otto Hasibuan juga mengaku sudah mulai siap untuk mengajukan sidang ulang kasus Jessica dan berharap Jessica segera dibebaskan.